Pemerintah kita sedang menyusun aturan untuk menangani perkembangan AI. Artinya apa? Artinya Indonesia sudah mulai menyiapkan diri untuk implementasi AI besar-besaran di Indonesia. Nah, ternyata implementasi ini punya tantangan tersendiri, terutama di negara kita. Kira-kira apa saja tantangan implementasi AI? Mari kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Perkembangan AI di dunia kini sudah mulai merambah ke Indonesia. Sebenarnya kalau kalian benar-benar ikutin perkembangan teknologi di Indonesia, AI itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Cuma trennya baru bergeser sekarang ini, termasuk di Indonesia. Dan arah pengembangannya pun juga bergeser, dimana kalau dulu itu berkutat kepada customer service dan juga sistem rekomendasi, sekarang sudah mulai melebar kemana-mana. Intinya di berbagai bidang pun sudah mulai melihat AI sebagai salah satu tools yang bisa membantu perkembangan di bidangnya. Tapi ternyata untuk mengimplementasikan AI di Indonesia khususnya itu punya tantangan tersendiri. Di mana tantangan ini kalau memang bisa dilewati tentunya akan membuat perkembangan AI itu menjadi jauh lebih mulus. Kira-kira apa aja tantangan yang harus dihadapi oleh AI kalau memang ingin benar-benar diimplementasikan di Indonesia? Mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama tentunya adalah validitas informasi. Seperti yang kita tahu bahwa persebaran informasi di Indonesia saat ini banyak sekali informasi palsu yang beredar, di mana informasi palsu ini diciptakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dirinya. Hubungannya dengan AI adalah bahwa AI yang berkembang saat ini adalah AI yang bisa menghasilkan informasi, di mana cara mereka menghasilkan informasi itu adalah dengan menggabungkan informasi-informasi yang ada di internet. Jadi bisa dibilang sistemnya itu semacam collection, mengumpulkan. Tapi masalahnya belum ada sistem filtering. Dengan sistem filtering ini tentunya orang-orang itu bisa memvalidasi informasi ini benar atau tidak dengan faktor-faktor tertentu dalam informasi tersebut. Dan kalaupun AI itu sudah menerapkan sistem filtering ini, belum tentu 100% informasi yang tersaring itu adalah informasi yang 100% benar. Pasti akan ada aja beberapa informasi yang masih miss. Karena untuk bisa mengembangkan yang benar-benar valid itu butuh waktu yang panjang. Nah, dalam jeda waktu yang panjang ini tentunya orang-orang tetap akan menggunakan AI sehingga informasi yang muncul atau di-create oleh AI itu adalah informasi gabungan dari informasi yang benar dan juga informasi yang salah atau palsu. Makanya tantangan terbesarnya di sini terutama untuk masyarakat Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan tantangan dalam memberantas hoax, di mana masyarakat itu harus bisa memvalidasi informasi yang mereka terima, mau itu dari orang lain maupun dari AI. Bisa dibilang ini jadi tantangan terbesar juga ya, terutama dalam implementasi AI. Karena ya informasi yang bukan di-generate oleh AI aja masih termakan, apalagi yang sudah tergenerate oleh AI. Jadi menurut gua masalah inilah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, tantangan kedua adalah tantangan masalah hak intelektual. Ketika kita bicara soal hak intelektual itu tentunya berhubungan tentang intellectual property, hak cipta, hak paten. Intinya kepemilikan seseorang terhadap sebuah karya, sebuah ciptaan. Nah, ketika kita bicara soal karya ciptaan, sekarang itu banyak AI yang diciptakan dengan tujuan untuk bisa mengenerate objek karya seni. Dimana untuk bisa menghasilkan karya tersebut, mereka itu menggunakan data-data yang diambil dari karya seni yang sudah ada. Jadi bisa dibilang kayak sistem kolektif tadi lah. Sehingga kalau memang ada gaya-gaya yang unik dari seorang seniman dimasukkan sebagai data, ada kemungkinan objek yang tercipta oleh AI itu punya keunikan tersebut. Sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan karya seni dengan gaya yang unik, yang mirip dengan seniman tertentu, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Karena kan kalau kita bicara soal biaya, tentunya biaya itu berhubungan dengan hak ciptanya, dengan hak penggunaannya. Makanya ini yang jadi masalah yang lumayan besar juga di dunia global. Kenapa gue bilang di dunia global? Karena di luar memang sudah melek dengan hak intelektual ini. Tapi di Indonesia bisa dibilang baru mau mulai. Menurut gua Indonesia itu baru mau mulai aware terkait masalah hak cipta, hak intelektual ini. Kenapa orang-orang Indonesia baru mau mulai aware? Karena memang dari perkembangan teknologi yang mengakomodir akses terhadap karya seni tersebut.
Kalau dulu di zaman SD SMP itu banyak banget produk karya seni bajakan. Kenapa? Karena ya untuk bisa membeli produk original itu lo harus pergi ke suatu tempat tertentu untuk membeli produknya dengan harga yang bisa dibilang lumayan mahal juga. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi lo bisa mengakses karya original dengan biaya yang terjangkau. Cuma memang karena baru mau mulai aware, artinya apa? Artinya produk bajakan pun masih banyak di Indonesia. Bahkan untuk produk-produk yang udah gampang diakses aja tuh masih dibajak. Jadi ya bisa dibilang ini masih menjadi challenge bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa menghentikan pembajakan ini. Ya tentunya nggak 100% bisa menghentikan, tapi kan kelihatan bahwa dari perkembangannya itu orang-orang sudah mulai aware dan bahkan sudah mulai membeli produk-produk yang original. Artinya ada perkembangan yang kelihatan jelas di sini. Tinggal bagaimana dikembangkan sehingga benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk karya seni yang diciptakan oleh AI, sebenarnya ini jauh lebih mudah ya, karena AI itu kan diciptakan oleh sebuah perusahaan gitu, dimana mereka itu kan menggunakan data-data yang ada. Sehingga kalau memang ada orang yang menggunakan AI untuk menciptakan produk bajakan atau karya seni tiruan gitu, kalian bisa nyari ke perusahaan yang mengakomodir AI-nya. Mungkin perlu dilakukan semacam licensing kalau memang ingin menggunakan data-data karya seni tersebut, kayak yang dilakukan oleh Spotify. Kan mereka itu kan muterin lagu ya, lagunya itu ya diambil dari label-label tertentu. Ini ya teori gampangnya aja, tapi kan memang secara implementasi itu banyak pihak yang harus dilibatkan. Tapi karena kasusnya itu sudah ada dari Spotify ya, tinggal bagaimana digodok biar AI ini benar-benar tidak merugikan dari sisi hak cipta atau hak intelektualnya. Tantangan yang ketiga adalah biaya. Nah, biaya di sini gue masukin ke dua sisi ya, biaya pengembangan dan biaya penggunaan AI-nya. Tentunya untuk bisa ngembangin AI itu sama seperti teknologi-teknologi lain, butuh biaya yang cukup besar. By the way, gue bicara biaya ini berhubungan dengan perusahaan ya, bukan orang-orang yang hobi dengan teknologi, beda. Karena kalau kita bicara soal perusahaan itu, tentunya ada struktur-struktur lain, ada orang marketingnya, ada orang operasionalnya, orang teknologinya, dimana ketika mereka itu proses menciptakan AI, mereka itu benar-benar butuh waktu, butuh riset, butuh pengembangan, butuh uji coba juga. Dan tentunya sampai produk mereka itu launching, mereka itu belum mendapatkan pendapatan sama sekali. Makanya semakin lama pengembangan AI itu, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Kan pertanyaannya masuk nih, kira-kira siapa yang mau mendanai pengembangan aplikasi AI tersebut? Investor. Seperti yang kita tahu kan sekarang itu lagi di tahap tech winter kan, dimana para startup itu sulit banget mencari pendanaan. Even trennya itu lagi di AI, kalau perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan target profitabilitas dalam waktu cepat ya mereka nggak bisa dapat pendanaan tersebut. Jadi yang paling masuk akal mereka itu menggunakan pinjaman atau mereka menggunakan dana pribadi. Itu dari sisi pengembangan. Kemudian kalau produknya udah jadi kemudian dilempar ke masyarakat, tentunya ada yang namanya biaya penggunaan, di mana masyarakat itu membayar agar bisa pakai AI tersebut kan. Pertanyaannya kan berapa biayanya agar kita bisa pakai AI tersebut kan? Tentunya hal ini bergantung kepada biaya pengembangan yang dikeluarkan ketika mereka itu ngembangin AI-nya. Kalau mereka itu mengembangkan AI dengan waktu yang lama, dengan biaya yang besar dan uangnya dari investor, kita garis bawah ini uangnya dari investor, artinya mereka butuh profit yang cepat. Kemungkinan besar biaya yang mereka terapkan juga akan besar, karena mereka kan tujuannya itu ingin cepat profit. Tapi kalau biayanya itu ternyata tidak terlalu besar, kemudian uangnya juga bukan uang investor, ada kemungkinan biaya yang diterapkan oleh perusahaan tersebut tidak terlalu mahal. Tapi balik lagi kan, namanya juga perusahaan pengen dapat profit secara cepat, ya tentunya dari biaya yang murah itu makin lama akan terus naik. Yang penting dari sisi masyarakatnya itu sudah terbiasa menggunakan AI tersebut dulu baru mereka naikkan. Dan masalahnya apa? Masalahnya adalah di Indonesia sendiri ketika kita menggunakan AI dari luar, terutama ChatGPT ya, itu masih kebanyakan gratis. Sehingga dari sisi masyarakat kita perlu diedukasi untuk mulai membayar ketika mereka ingin menggunakan AI tersebut. Yang tentunya jadi challenge tersendiri gitu. Karena yang diubah di sini adalah mindset dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah tenaga kerja. Sebenarnya tenaga kerja di sini ada dua masalah ya. Yang masalah pertama adalah
keahliannya. Masalah kedua adalah efisiensi tenaga kerja. Masalah pertama, keahlian tenaga kerja. Jadi kalau kita ingin implementasi AI di Indonesia, artinya kan kita harus ngebangun AI-nya dulu. Pertanyaannya adalah untuk bisa ngebangun AI itu kita butuh orang yang skillnya seperti apa? Tentunya yang ahli dengan ilmu AI. Nah, untuk bisa mencari orang-orang yang punya keahlian AI ini, dibilang susah-susah gampang ya. Karena pasti kebanyakan kita ngambil dari orang luar. Apakah orang lokal itu nggak ada? Jawabannya ada kok. Cuma balik lagi, mereka punya skill itu tapi kan bayarannya seperti apa? Apakah sesuai kalau mereka itu kerja di Indonesia ketimbang kerja di luar? Kemungkinan besar kalau di Indonesia itu kalau nyari yang lokal dapatnya paling fresh graduate atau mungkin orang-orang yang punya hobi di dunia AI, punya ketertarikan tapi belum mendalami. Sehingga mereka ketika kerja di situ baru benar-benar mendalami buat menjadi ahlinya. Tapi setidaknya ketika mereka kerja di perusahaan tersebut sudah ada ahli AI-nya. Jadi nggak ucuk-ucuk cuma mereka aja. Pasti udah ada ahli yang diambil ya dari luar. Entah itu orang lokal juga yang sudah berpengalaman maupun benar-benar orang luar. Ini masalahnya bukan skeptis atau enggak ya dengan keahlian tenaga lokal gitu. Tapi lebih ke arah waktu yang dibutuhkan, kemudian juga pengalaman. Karena kan kita bicara soal perusahaan ya. Perusahaan itu terutama startup pengen geraknya cepat. Makanya mereka itu butuh orang yang ahli yang bisa bergerak dengan cepat juga, dan yang itu bisa didapatkan dari para ahli yang sudah pernah melakukan uji coba di mana-mana sehingga tahu mana yang salah, mana yang tidak. Berbeda dengan orang-orang yang baru belajar, mereka itu kan masih coba-coba. Kemudian masalah yang kedua di sini adalah efisiensi tenaga kerja. Yang gue maksud adalah PHK. Iya, benar banget. Ketika AI sudah diimplementasi di Indonesia, pemerintah itu harus sudah mulai berpikir bahwa ada kemungkinan terjadi efisiensi atau PHK besar-besaran, di mana perusahaan itu mulai menggantikan bagian-bagian yang bisa dibilang tidak efisien dengan teknologi AI. Percaya sama gue bahwa kalau AI itu sudah diimplementasi di banyak perusahaan, terutama di Indonesia, PHK itu tidak bisa terhindarkan. Sehingga yang paling masuk akal yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja di sini adalah yang pertama, mengembangkan skill yang mereka miliki. Entah itu dari sisi technical maupun non-technical yang belum bisa di-cover oleh AI. Kemudian yang kedua, mereka mulai bikin bisnis sendiri. Atau yang ketiga, mereka cari pekerjaan baru di bidang yang baru yang belum ada AI-nya. Dan kita masuk ke masalah atau tantangan terakhir, yaitu kejahatan digital. Seperti yang kita tahu ya, seiring berjalannya perkembangan teknologi, kejahatan digital itu modusnya juga ikut berkembang. Tidak terkecuali AI ini, di mana banyak orang sudah mulai memanfaatkan AI untuk melakukan kejahatan digital. Tantangan dalam menanggulangi kejahatan digital yang berbasis AI maupun yang tidak berbasis AI itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Salah satu solusinya adalah dengan edukasi, dengan sosialisasi. Di mana edukasi dan sosialisasi ini adalah edukasi yang berkelanjutan. Karena apa? Karena kan modus kejahatan digital itu juga terus berkembang, makanya kita harus edukasi terus menerus. Jujur ya, tantangan ini sebenarnya menurut gue bukan cuma dari sisi pemerintah aja, tapi harus dari sisi masyarakat juga. Karena kalau masyarakat mengedukasi sesama masyarakat itu jauh lebih cepat ketimbang kita nunggu pemerintah. Bahkan dalam lingkup keluarga aja, kita sebagai anak-anak muda yang lebih melek dengan teknologi, kita lah yang harus turun tangan mengajarkan orang tua kita terkait kejahatan digital ini, agar mereka itu terhindar. Karena banyak kasus kok anaknya itu anak IT ngerti bla 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 bla, tapi karena nggak ngajarin orang tuanya, nggak edukasi orang tuanya, tetap ketipu juga. Jadi memang masalahnya di sini adalah kita itu harus bisa mengedukasi orang yang tidak mengerti atau tidak paham terkait kejahatan digital. Terlepas itu dari AI atau tidak, tetap edukasi yang paling penting. Jadi bisa dibilang ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga yang melek dengan teknologi, yang paham dengan kejahatan digital ini, untuk mulai setidaknya edukasi kepada orang-orang terdekat kita dulu. Nggak perlu sampai yang bikin organisasi gede-gede, nggak perlu sampai bikin event gede-gede, nggak usah. Cukup ngobrol aja, ngajarin pelan-pelan aja. Mulai dari situ. Oke, jadi itulah beberapa tantangan kalau implementasi AI itu diterapkan di Indonesia. Sekali lagi bahwa perkembangan teknologi terutama AI itu tidak bisa dihentikan mau bagaimanapun, dan dia akan terus masuk di Indonesia. Yang bisa kita lakukan adalah mulai menghadapi
perkembangan tersebut dan mulai beradaptasi, termasuk dalam menghadapi tantangan-tantangannya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.